Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi rekayasa fondasi yang kedua, yaitu tentang penyelidikan tanah dan fondasi dangkal. Jadi penyelidikan tanah merupakan upaya untuk memperoleh informasi bawah tanah untuk merencanakan fondasi bangunan. Hal ini mencakup pengeboran tanah, pengambilan sampel tanah, pengujian lapangan, pengujian laboratorium, dan observasi tanah. Jadi ada 5 ya. Jadi penyelidikan tanah atau biasa kita sebut dengan survei lapangan. Jadi sebelum melakukan pembangunan suatu konstruksi, baik itu gedung, jembatan, jalan, itu biasanya kita melakukan penyelidikan tanah. Biasa orang lapangan nyebutnya nih survei lapangan atau survei ke lokasi lapangan ya. Jadi yang diharapkan itu yang pertama pengeboran tanah, pengambilan sampel tanah, pengujian lapangan, pengujian laboratorium, dan observasi air tanah. Penyelidikan tanah ini merupakan bagian yang penting dalam perencanaan fondasi, oleh karena itu harus dilakukan oleh tenaga yang terampil dan diawasi oleh seorang ahli geoteknik. Jadi selain ada personil ataupun pekerja yang mengambil sampel tanah ini, diawasi juga oleh seorang ahli geoteknik ya. Ini contoh ataupun gambaran dari pengeboran tanah ya. Jadi pengeboran tanah ini ada 2 yang biasa dilakukan ya. Pertama ini menggunakan handbore atau bor tangan. Ini bisa untuk kedalaman 0 sampai 6 meter. Tapi untuk kedalaman yang lebih dalam lagi, 6 sampai lebih dalam lagi, ini menggunakan pengeboran dengan mesin ya, atau deep boring. Yang ini bor handbore atau bor tangan, yang ini deep boring atau bor dalam. Kemudian hasil yang didapat dari pengeboran itu yaitu berupa data tanah ya. Kemudian kondisi air tanah, kemudian stratifikasi tanah, dan kekuatan dari tanah tersebut. Untuk pengeboran tanah secara handboring, ini contohnya ya. Jadi dapat sampel tanah dari tabung seperti ini, nanti sampel tanahnya diambil, dipotong, dimasukkan ke laboratorium. Ini disebut dengan sampel tanah tak terganggu atau undisturbed sample. Untuk pengeboran deep boring, ini didapat sampel tanah atau box ya, core box ya, seperti ini. Jadi sampel tanahnya untuk kedalaman masing-masing ini terlihat. Nah, ini kedalaman 10 meter, 9 meter, 8 meter ya, 7, 6 seperti itu. Selanjutnya pengujian lapangan dan pengujian laboratorium ya. Jadi setelah kita lakukan pengujian di lapangan ini tadi, seperti ini tadi, baik itu sondir maupun boring. Ini sondir ya, ini pengerjaan sondir. Nanti semua data akan diolah di sini di laboratorium, mulai dari indeks karakteristik indeks tanah, sifat-sifat tanah, dilakukan secara manual maupun secara digital. Kemudian observasi tanah ya. Observasi air tanah ini bisa menggunakan alat dari deep boring. Nanti diketahui kan ketika muncul air pada kedalaman tertentu akan dicatat di dalam deep boring, atau bisa juga menggunakan yang namanya geolistrik. Nah, geolistrik ini bisa mengetahui kondisi air tanah. Selanjutnya tujuan dari penyelidikan tanah itu yang pertama untuk mendapatkan stratifikasi tanah di lokasi pekerjaan ya. Stratifikasi ini lapisannya. Jadi di sana terdapat tanah apa saja, lapisannya berapa saja. Contoh misalnya, lapisan tanah clay atau tanah lempung 30 cm terdapat di kedalaman 5 meter misalnya. Atau lapisan pasir 20 cm terdapat di kedalaman 10 meter, seperti itu. Nanti setiap lokasi yang akan kita lakukan pengeboran itu harus diketahui stratifikasi tanahnya kan. Jangan sampai di atasnya ini ataupun di bawah itu kita tidak tahu kan apa yang ada di bawah dari lapisan tanah tersebut. Nanti desainnya fondasi kita menyesuaikan. Kemudian sifat indeks pada setiap lapisan tanah ya. Jadi kadar airnya diperiksa, spesifik grafisnya diperiksa ya.
apalagi batas-batas outerbergnya diperiksa. Kemudian yang ketiga, sifat mekanisnya, kuat tekan. Berapa sih tanah di lapisan tertentu itu kekuatannya? Apakah bisa menampung pondasi yang akan kita buat? Kemudian kuat geser, permeabilitasnya juga seperti apa. Kemudian dilihat juga nanti kondisi kadar airnya. Kita akan melihat kondisi kadar airnya itu pada kedalaman berapa kan, seperti itu. Selanjutnya ini jumlah minimum penyelidikan tanah ya. Nah ini penting ini. Ini saya ambil di SNI Geoteknik terbaru. Jadi untuk gedung 8 lantai ke atas, ya gedung 8 atas ke atas, satu titik setiap 300 meter persegi dengan pola grid dengan jarak 10 sampai 30 meter dengan minimum 3 titik per blok menara. Jadi misalnya ini gedung ya, ataupun lahan yang akan dibangun gedung, luasnya ini 300 meter persegi, maka ini minimal satu titik dengan pola grid seperti ini. Nah, pola gridnya ini sini satu, nanti sini satu ya. Nah, pola gridnya ini 10 meter atau 30 meter nanti diatur. Nah itu diambil satu titik ya, atau minimum 3 titik per blok. Jadi misalnya ada blok-blok tertentu yang luasnya kurang dari ini, minimal 3 titik ya. Atau dalam hal beberapa menara terletak berdekatan dijadikan satu kesatuan dan dapat digunakan dalam keadaan yang sama. Tambah titik apabila hasil investigasi menunjukkan anomali lapisan tanah. Artinya misalnya di tanah ini kan terjadi hal yang tidak biasa. Contoh misalnya kedalaman 2 meter sudah ketemu tanah keras. Ini kan anomali kan. Artinya tuh hal yang tidak biasa. Maka perlu dilakukan di titik sebelahnya yang berdekatan. Oh, ternyata di sana kedalamannya tidak 2 meter tanah kerasnya itu, tapi kedalaman 10 meter. Ternyata yang di 2 meter tadi kita ketemu sama lensa ataupun lapisan batuan tipis, tapi dia alat kita tidak bisa tembus lagi. Nah, seperti itu. Untuk gedung 4 lantai sampai 7 lantai itu satu titik setiap 400 meter persegi. Jarak gridnya 15 sampai 40 meter, minimum 2 titik per gedung ya. Jadi kalau gedung 4 sampai 7 lantai itu minimal 2 titik ya, minimal 2 titik. Boleh lebih, minimal 2 titik untuk gedung 4 sampai 7 lantai. Untuk gedung yang kurang dari 4 lantai itu minimal 1 titik per gedung dengan pola grid yang sama seperti tadi. Kemudian bangunan kurang dari 4 lantai itu 1 titik setiap 250 meter persegi dengan pola grid 50 sampai 100 meter. Untuk struktur jalan, rel kereta api, kanal, tanggul, runway, taxiway itu bisa per 50 sampai 200 meter. Karena dia jalan kan memanjang, jadi misalnya jalannya tuh 2 kilo, maka nanti dibagi saja per 200 meter, per 100 meter atau per 15 meter. Kalau per 100 meter berarti dapat 20 titik ya untuk pengujian lapangan atau pengujian tanahnya, seperti itu. Untuk terowongan juga seperti itu. Terowongan ya, 1 titik setiap 10 sampai 75 meter pada area pemukiman dan 20 sampai 200 pada area terbuka. Jarak yang besar dapat dipakai pada investigasi awal ya. Jadi untuk tunnel juga seperti itu. Jadi setiap 10 sampai 75 meter itu 1 titik. Untuk basement, dinding penahan tanah, jika tingginya lebih kecil daripada meter, ini bisa dipakai titik setiap 15 sampai 40 meter. Jadi misalnya ada mau dibikin dinding penahan tanah nih sepanjang 100 meter ya kan. Jika tinggi dindingnya itu lebih kecil daripada 6 meter, itu bisa pakai 15 sampai 40. Tapi jika tingginya lebih tinggi daripada meter, maka lebih rapat lagi untuk titik pengambilan sampel tanahnya. Untuk jembatan konvensional ya, jembatan konvensional bentang lebih kecil daripada 50, itu minimal 1 titik pada setiap abutmen dan pilar ya. Jadi kalau ada 2 abutmen dan 1 pilar, berarti ada 3 titik yang kita ambil dari tanahnya. Dan untuk jembatan khusus, ini yang lebih besar daripada 50 meter bentangnya,
Ini penentuan titik pengambilan tanahnya itu ditentukan oleh ahli geoteknik ya. Tidak bisa berdasarkan ini, tapi dilihat nanti kondisi lapangannya seperti apa. Kemudian konstruksi khusus menara, pondasi mesin, tangki. Ini 1 titik per 300 meter persegi tapak konstruksi. Misalnya tiang tangki ya, tangki seperti ini, luasnya 300, ini cukup 1 titik di sini kan, 1 titik saja ya. Kalau luasnya lebih berarti ditambah lagi 1 titik. Bendungan pada tahap perencanaan awal minimal 5 titik di lokasi bendungan itu ya, minimal 3 titik pada sumbu, 3 titik pada sumbu bendungan dan 2 titik pada masing-masing hulu dan hilir. Nah, jadi kalau seperti ini ya, ini bendungan misalnya, di sini 1, di sini 1, di tengah sini ada 3. Jadi menjajar ke sejajar dengan ke sana ya, ke arah sana 3. Seperti itu untuk bendungan besar. Pada tahap perencanaan detail, penambahan titik bor sesuaikan dengan kondisi geologi yang ditemukan pada penyelidikan tahap perencanaan minimum 1 titik setiap 50 meter sepanjang sumbu dam. Nah, tambahkan titik pada pintu air, terowongan penggerak, spillway, outlet, power hose dan lain-lain. Ini untuk bangunan air ya. Untuk stabilitas lereng, galian dalam, timbunan tinggi dengan ketinggian 6 sampai 6 meter dan tanah normal 3 meter untuk tanah lunak. Ini minimal 3 sampai 5 titik untuk potongan kritis. Jadi seperti ini. Jadi ini misalnya lereng nih. Ini 1, 2, 3 seperti itu. Jadi di atas, di tengah, di pinggirnya 1 ya. Itu untuk reklamasi ini 1 titik per 1000 meter persegi luas timbunan. Oke. Ini juga ringkasan untuk menentukan metode penyelidikan ya. Jadi ini metode penyelidikannya, ini informasi atau sifat geoteknik yang akan kalian cari. Contoh, bagaimana menentukan kuat geser? Nah, kita lihat di sini kuat geser kan. Nah, pengambilan sampel tanah ya. Oke, kemudian B2 itu sangat baik untuk batuan. Nah, digunakan. Kemudian bisa menggunakan CPTU, SPT, bisa menggunakan SPT, FVT, DMBT, PLT dan lain-lain. Seperti itu contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pondasi dangkal. Sebagaimana kita ketahui minggu kemarin bahwa pondasi dangkal atau shallow foundation atau shallow footing itu jika nilai DF berbanding dengan nilai B itu lebih kecil sama dengan 1 ya. Jadi DF itu adalah permukaan tanah sampai ke sini, sampai ke bawah pondasi. B itu adalah lebar pondasinya. Jika nilai itu dibagi lebih kecil daripada 1, itu termasuk dalam pondasi dangkal. Yang kita pelajari dalam pondasi dangkal ini ada 3. Yang pertama, pondasi menerus atau continuous footing ya, seperti ini. Biasanya digunakan pada rumah tinggal, bangunan pagar ya. Pondasi yang menahan dinding seperti itu. Ya. Jadi di atasnya itu ada slope, kemudian di atasnya ada dinding. Pondasinya biasanya berbentuk trapesium atau persegi ya. Bahannya bisa dari batu kali maupun batu bata. Bisa juga dicor. Tapi jarang, biasanya dari batu kali maupun batu bata. Kita akan analisis bagaimana mendesainnya itu, pondasi menerus. Selanjutnya analisis tentang pondasi tapak atau individual footing. Seperti ini. Ini biasa digunakan untuk bangunan yang lebih kompleks. Rumah 2 tingkat, rumah 3 tingkat itu bisa menggunakan pondasi tapak seperti ini ya. Biasanya terbuat dari beton ya. Berlapis besi berlapis beton. Kemudian analisis pondasi rakit atau rack foundation. Ini biasanya digunakan untuk bangunan basement ataupun reservoir ya. Bangunan penampung air di dalam tanah. Biasanya menggunakan ini. Ini yang akan kita bahas nanti. Bagaimana mendesain 3 ini. Ya. Kemudian tanah harus mampu mendukung dan menopang beban dari setiap konstruksi yang direncanakan agar tanah tersebut aman dari kegagalan geser dengan renungan pampat yang dihasilkan dari yang dapat ditolerir untuk konstruksi tersebut. Jadi tanah itu kalau di sipil itu harus mampu mendukung dan menopang beban yang
terjadi di atasnya. Kalau tidak bisa menampung beban itu, maka bangunan yang akan didirikan atau yang ada di atasnya akan mengalami kegagalan. Nah, maka kita akan mendesain bagaimana sih apa yang akan kita lakukan agar tanah tersebut bisa menahan beban, gitu ya. Maka nanti kita akan menganalisis yang namanya daya dukung tanah. Daya dukung tanah sendiri artinya tekanan tanah maksimum yang dapat dipikul oleh tanah tanpa terjadinya suatu kegagalan. Persamaan yang digunakan biasanya persamaan Terzaghi dan persamaan Meyerhof. Baik, kita lanjut ya. Daya dukung tanah memiliki pengertian tekanan maksimum yang dapat dipikul oleh tanah tanpa mengalami kegagalan atau pelongsoran. Jadi persamaannya adalah QU atau Q ultimate itu dibagi dengan PU atau beban ultimate dan dibagi dengan luas fondasi. Jadi QU itu sama dengan, atau Q ya, sama dengan P dibagi dengan A. Jadi daya dukung tanah itu adalah beban yang diterima dari fondasi ya, ini beban P itu dibagikan dengan A ya, atau luasan ini, luas dari fondasi, itulah yang disebut dengan Q ya. Jadi semakin kalau mau daya dukungnya besar, artinya apa? Artinya luas fondasinya ini harus dibesarkan ya, karena dia yang memikul beban ya. Semakin besar fondasi luas fondasinya, maka daya dukungnya juga akan semakin besar karena dia berbanding lurus ya. Selanjutnya ini proses distribusi tegangan ya, distribusi tegangan yang terjadi di suatu fondasi. Jadi ketika terjadi P ya, atau beban, maka si beban tersebut akan membuat bidang baji seperti ini, atau bidang tekanan yang berwarna merah seperti ini, dan kemudian beban tersebut akan disalurkan ke kanan atau kiri dari tanah untuk disebarkan, untuk dibebankan ke dalam tanah. Jika tanah tersebut mempunyai daya dukung yang tinggi, maka fondasi akan stabil. Tapi jika tanah tidak mempunyai daya dukung yang tinggi, maka dia akan membuat geseran atau pergerakan ya, ke arah kiri atau ke arah kanan. Jadi tanah di sebelah kiri atau sebelah kanan akan menggelembung dan fondasi akan mengalami failure atau kegagalan. Nah, di sini akan ada pola keruntuhan atau pola kegagalan dari suatu fondasi ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah keruntuhan geser atau general shear failure. Kemudian keruntuhan geser lokal atau local shear failure, dan terakhir adalah keruntuhan punch atau pancing ya. Jadi yang pertama yaitu keruntuhan geser umum. Jadi keruntuhan ini biasa terjadi pada lapisan pasir padat atau dense sands, atau lapisan lempung kaku atau steep clay. Bidang kelongsoran yang terjadi dimulai dari dasar fondasi sampai ke permukaan, sehingga tanah di sekitar fondasi terjadi keruntuhan secara tiba-tiba. Contohnya seperti ini ya. Ketika tanah ini jenis keruntuhan pada tanah yang lempung kaku ataupun pasir padat. Bentuk keruntuhannya seperti ini ya. Dia akan terjadi penggelembungan ya, akan terjadi penggelembungan di sisi kiri dan kanan dari fondasi. Ini yang pertama, tipe keruntuhannya. Jadi tanahnya tidak mampu menahan beban
dari pondasi karena ininya tadi apa? Sifat tanahnya tadi ya. Ini lempung kaku atau pasir padat. Dia akan membuat gelembung. Jadi setelah dilakukan pembangunan pondasi, nah, dia terjadi penggelembungan di sini. Kemudian yang kedua itu keruntuhan geser lokal. Pola keruntuhan ini dapat terjadi pada pondasi yang terletak di atas lapisan pasir yang kurang padat atau lapisan tanah lempung yang tidak terlalu kaku. Jadi bentuk atau pola keruntuhannya itu kalau yang lokal share ya, dia pondasinya masuk ke permukaan tanah, tetapi tanah di sekitar kanan kirinya ini tidak terjadi penggelembungan seperti itu. Jadi keruntuhannya yang pertama, muka tanah di sekitar pondasi tidak mengalami penggelembungan ya, karena desakan pondasinya. Kemudian pondasinya ini akan merangsek masuk ya, merangsek masuk ke dalam tanah seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang keruntuhan geser pons atau pancing. Pola keruntuhan setempat ini tandai dengan terjadinya penurunan yang cukup besar tanpa adanya kerusakan tanah di sekitar. Keruntuhan ini terjadi pada jenis tanah pasir lepas dan pasir lempung sensitif. Kalau yang ini yang keruntuhan pancing ini terjadi penurunan ya. Jadi pondasinya nih, kalau yang tadi masuk pondasinya tapi tidak terlalu dalam. Kalau yang ini pondasinya masuk dalam ya, ke dalam tanah seperti ini, dan sekitar tanah sekitarnya tidak mengalami penurunan ataupun kerusakan ya. Jadi kalau yang ini tadi pondasinya ketika masuk pondasi yang tanah sebelah kiri kanannya menggelembung, kalau yang ini tidak terlalu menggelembung ya, tidak terlalu. Yang ketiga ini tidak terjadi penggelembungan tetapi pondasinya itu masuk ke dalam tanah. Karena ini tadi, karena jenis tanahnya ini pasir lepas dan pasir lempung sensitif ya. Jadi itu pola keruntuhan tanah ataupun pola keruntuhan dari jenis pondasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisis pertama tentang analisis pondasi menerus ya. Pondasi menerus ini biasa digunakan untuk pondasi dinding, terutama digunakan pada bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat. Seluruh beban atap atau beban bangunan umumnya dipikul oleh dinding dan diteruskan ke tanah melalui pondasi menerus sepanjang dinding bangunan. Untuk bangunan kecil di atas tanah, pondasi menerus diletakkan pada kedalaman 60-80 cm di bawah permukaan tanah. Bila dinding satu bata, kedalaman pondasinya biasanya 80-100. Sedangkan konstruksinya cukup dari pasangan batu ya. Bisa batu bata, bisa batu kali. Lebar dasar pondasi umumnya dibuat tidak kurang dari 2 kali tebal tembok. Ya, tidak kurang dari 2 kali tebal tembok. Jadi kalau tebal temboknya 20 berarti ininya 2 kalinya, jadi 40 ya, bisa lebih ya, seperti itu. Ini gambaran dari pondasi menerus ya. Dia di atasnya biasanya nanti ada slope ya. Kemudian di atas slope ini akan ada dinding. Bisa untuk rumah sederhana, kemudian bisa juga untuk pagar. Bagaimana cara menghitung pondasinya? Nah, ini. Jadi persamaannya adalah tau. Jadi dasar perhitungan desain pondasi yang ini batu kali ini, jadi tau itu sama dengan G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5 dibagikan dengan A atau luas penampang pondasi ya.
Ini contoh soal atau contoh kasus dari persamaan yang tadi. Jadi berat suatu konstruksi struktur atas pada suatu titik kolom adalah 10 ton ya. Kolom tersebut terletak di antara 3 kolom lain. Jadi kolom ini yang kita hitung ya. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan ini kolom yang kita hitung. Ada kolom tersebut terletak di antara 3 kolom lain sedemikian rupa sehingga jarak antara masing-masing kolom tersebut adalah 4 meter ya. Jadi jarak dari sini ke sini ini 4 meter. Kemudian ada balok slope berdimensi 1530 ya. 1530, jadi ini 15, ini 30 ya. 15 30, slope-nya ini menahan beban dinding setinggi 3 meter. Jadi ada pondasi ya. Jadi ada pondasi menerus, kemudian di atasnya ada slope, kemudian ada beban tiang ya, beban tiang, kemudian beban tiang itu setiap tiangnya mendapatkan beban 10 ton. Ya, kita akan menghitung ataupun mengecek desain kita ini aman atau tidak. Kemudian juga diketahui berat jenis tanahnya 1,7 ton per meter kubik. Ini didapat dari pengujian lapangan ya, pengujian berat jenis tanah di laboratorium juga, diambil sampel tanahnya, dibawa ke lab. Berat jenis batu kali ini sudah ada standarnya dari SNI. Kemudian berat jenis bata ya. Kemudian daya dukung tanah ini dari hasil data sondir ya. Kemudian level bawah pondasi terletak di 1,2 dari tanah asli. Jadi kedalaman pondasinya ini 1,2 dari tanah asli. Cek dimensi pondasi batu kali apabila menggunakan pondasi dengan lebar 80. Jadi lebar bawah 80 ya. Lebar atas 30 dan tingginya 80. Nah, kita akan cek menggunakan persamaan ini tadi. Jadi seperti ini. Jadi pertama kita gambarkan dulu penampang atau dimensi dari desain kita tadi. Tadi kan pondasinya berbentuk trapesium seperti ini, 80 lebar bawah, 30 lebar atas, tingginya 80 ya. Kemudian terletak di 120 1200 cm ya, atau 1,2 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian ada slope ya, ada slope dimensinya 15 kali 30. Kemudian ada dinding bata serta kolom. Yang pertama kita hitung dulu ini ya, berat konstruksi di atas atau G1 ya. Nah, kita hitung dulu G1 nya. Tadi kan diketahui G1 nya 10 ton ya. Oke, 10 ton. Kemudian G2 ini adalah berat dari slope ya. Jadi 3 meter kali 2 meter. Jadi seperti ini. Jadi ini slope-nya 3 meter kali 2 meter. Bentar. 3 meter kali 2 meter. 3 ya. 3 slope artinya tuh ini. Jadi kan slope yang kita hitung kan area ini ya, area ini. Nah. Jadi ada 3 slope-nya tuh, 1, 2, 3 ya. Nah, setiap slope-nya panjangnya 2 meter. Jadi 3 slope dikalikan 2 meter, kemudian dikalikan dengan dimensinya ini, 15 kali 30. Kemudian dikalikan dengan berat jenisnya, berat jenis beton ya. Berat jenis beton, dan di sini tadi tidak diketahui. Berat jenis betonnya itu 2,4 kan, atau 2400 kg per meter kubik. Nah, itu didapat berat slope-nya saja 640 kilo. Kemudian kita cari G3. G3 ini adalah berat dari berat tanah uruk. Nah, berat tanah uruk ini ya, ini diambil dari sini. Jadi tetap dia 3 buah ya. 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian panjangnya 2 meter. Jadi berat tanah yang diuruk itu
diambil dari sini. Jadi 3 buah kali 2 meter dikalikan 1,2. 1,2 ini tingginya ya, tinggi tanah ini. Kemudian dikalikan dengan 1 meter. 1 meter itu berarti dianggap ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, jadi tanah ini, tanah yang menimpa atau berada di sisi kanan kiri dari pondasi batu kali ini. Jadi di sini diambil, di sini diambil, kemudian dikalikan dengan berat tanah itu sendiri, dapat berat tanah. Jadi tanah yang di sebelah sini ya, dan di sebelah sini tanahnya itu. Kemudian G4, 3 kali 2, G4 nya apa nih? Berat dinding. Oke, berat dinding 3 buah dinding dikalikan 2 meter dikalikan 3 karena tingginya tadi 3 meter ya. Kemudian dikalikan dengan berat jenisnya 250 kg per meter yang ini tadi. Didapat berat dindingnya. Kemudian G5. G5 ini adalah berat dari pondasinya sendiri. Karena dia berbentuk trapesium, jadi dikalikan berdasarkan persamaan ini. Jadi kalau trapesium itu kan lebar bawah ya ditambah dengan lebar atas dibagi 2 ya. Bagi 2 dikalikan dengan tingginya 0,8. Kemudian dikalikan 3 karena dia kesini 3 ya. Di sini 3 1 2 3 ya, ada 3. Kemudian dikalikan dengan masing-masingnya 2 meter. Kemudian dikalikan dengan berat jenis dari batu kali ini 2200 ini, didapat 5,8 5.808 kilo ya. Kemudian semuanya ditotal ya, jadi menggunakan persamaan ini dimasukkan ke sini. Jadi G1 nya 10.000, G2 nya 600, G3 nya 12.000, 4.500, 5.000. Kemudian dibagikan dengan luas penampang ya. Luas penampang ini ya 80 ya, atau 0,8 dikalikan 3 meter, kesananya 3 meter, 0,8 dikalikan 3 karena dia tadi ada 3 sisi atau 3 bagian, dikalikan 2 meter, didapatkan ini ya, apanya, tegangan atau yang terjadi ya. Kemudian tegangan yang terjadi ini harus lebih kecil daripada daya dukung izin tanah atau daya dukung tanahnya. Di sini kan diketahui tadi daya dukung tanahnya 0,8 kg per cm pangkat 2, artinya tanah tersebut mampu menahan beban 0,8 kg per cm pangkat 2. Jadi 1 cm kali 1 cm itu tanahnya mampu menahan beban 0,8 kg. Nah, sedangkan beban yang terjadi di sini, beban yang terjadi 0,7 kan. Nah, 0,7. Artinya apa? Jadi tegangan yang terjadi itu lebih kecil daripada tegangan izin atau daya dukung tanahnya sendiri 0,8. Artinya desain kita itu oke ya, atau aman. Nah, nanti misalnya tegangannya itu lebih besar daripada daya dukung tanah, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Kita desain ulang A-nya ini, lebarnya nih kita lebarkan lagi. Jangan 80, kita coba 1 meter atau kita coba lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Mungkin itu untuk analisis fondasi menerus. Minggu depan kita lanjut ke fondasi tapak dan fondasi rakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.